Selamat malam pemirsa, senang jumpa kembali bersama saya Octavia Ramadan dalam Learning Journal minggu ke-11. Sejumlah informasi tentang mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi hari ini terkait presentasi proposal oleh kelompok 1, 2, dan 3. Pada kelompok 1, isi proposalnya berjudul Proposal Jurnalistik Investigasi Nadir, yaitu pasir dan kerusakan menyingkap dampak tambang PT Wahyu Putra Mulia Mancanegara terhadap lingkungan dan warga. Alasan mereka memilih isu tersebut karena yang pertama, aktivitas tambang pasir di Mancanegara memicu banyak keluhan dari warga. Kedua, diduga menyebabkan kerusakan lingkungan dan gangguan ekonomi sosial. Ketiga, isu berdampak langsung pada hak hidup dan keselamatan warga sehingga penting untuk diinvestigasi sebagai bentuk kontrol publik melalui jurnalisme. Melalui Nadir, kita ingin mengajak penonton menyelami realitas yang sering luput dari perhatian. Film ini tidak hanya mengungkap praktik tambang tanah, tetapi juga memotret dampak sosial yang muncul dan bekas pada kehidupan masyarakat. Harapannya, Nadir dapat membuka ruang refleksi bagi kita semua mengenai konsekuensi yang tersembunyi di balik setiap aktivitas pertambangan yang terjadi. Selanjutnya, filosofi logo Nadir. Pertama, minimalis dan monokrom. Dengan melambangkan kejujuran dan kejelasan, kami tidak membutuhkan hiasan atau warna-warni yang mengalihkan fokus kebenaran yang kami sepatikan. Sudah cukup kuat. Kedua, simbol. Akar lapisan tanah. Fragmen batu ini adalah presentasi visual langsung dari akar, yaitu simbol dari sesuatu yang organik, fundamental, dan natural. Ketiga, garis yang retak atau terbuka. Ini melambangkan proses investigasi dan pengungkapan tindakan menggali, membuka, atau memecahkan permukaan. Kemudian modern dan elegan, menunjukkan bahwa meski kami berurusan dengan hal-hal yang earthy dan mental, kami menyajikannya dengan cara yang profesional, kontemporer, dan dipoles untuk audiens modern. Kemudian proposal oleh kelompok 2 tentang menganalisis kinerja dan pelayanan transformasi pemerintah atau Trans-Banten. Alasan mereka memilih judul tersebut karena pertama, Trans-Banten sedang menjadi isu aktual di kota Serang karena kebijakannya berdampak langsung pada masyarakat dan pelaku transportasi seperti angkot dan palka. Kedua, munculnya keluhan. Dengan penurunan pendapatan dan protes sopir angkot menunjukkan adanya persoalan serius dalam implementasi kebijakan transportasi yang perlu ditelusuri lebih dalam. Ketiga, transisi transformasi publik belum berjalan mulus. Trayeknya belum tertata, infrastruktur minim dan pelayanan belum konsisten sehingga membutuhkan liputan investigatif untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Keempat, ada ketegangan antara modernisasi transportasi dan keadilan sosial, terutama bagi pengemudi transportasi tradisional yang terdampak secara ekonomi. Kelima, kebijakan operasional dianggap top-down sehingga penting untuk menelusuri mekanisme konsultasi, evaluasi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Keenam, investigasi diperlukan untuk mengungkap fakta yang tidak tampak di permukaan, mencari penyebab masalah, dan memberikan gambaran objektif bagi publik serta pemerintah. Selanjutnya, proposal oleh kelompok 3 tentang larangan putaran roda dan waktu. Film larangan putaran roda dan waktu ini mengungkap pelanggaran jam operasional dan maraknya truk odol di Keramat Watu yang menimbulkan kemacetan, kerusakan jalan, serta keresahan warga. Nah, melalui investigasi lapangan, film ini menunjukkan bagaimana truk-truk besar tetap melintas di luar jam yang ditentukan. Minimnya pengawasan pemerintah, serta tekanan industri yang memaksa sopir melanggar aturan. Suara warga terdampak dan respon pihak berwenang dipadukan untuk menggambarkan benang kusut persoalan transportasi barang di wilayah tersebut, sekaligus menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya sekedar kesalahan sopir, melainkan kegagalan sistem yang mengorbankan keselamatan publik. Demikian laporan kami kembalikan kepada studio.